Halo, selamat siang. Saya dengan Camelia Eklesia Harnatan dengan nomor NIM 25021980015. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum UKI atau Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya membuat vlog untuk tugas hukum pertanahan, di mana dengan dosen pengajar yaitu Ibu Dr. Diana Winanti Nabitukulu SH MKN MSc. Vlog ini akan membahas mengenai tanah wakaf. Seperti yang kita ketahui, tanah wakaf ini merupakan tanah yang diberikan oleh seseorang ya untuk kepentingan sosial, rumah ibadah. Contohnya tuh kayak bisa untuk panti asuhan, untuk sekolah, atau untuk masjid, atau untuk gereja dan yang lain-lainnya. Jadi apa sih tanah wakaf itu? Di sini kita akan membahas mengenai pengertian tanah wakaf itu apa, terus pentingnya tanah wakaf untuk disertifikasi dan cara mengurus sertifikasinya itu seperti apa. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai hikmah tanah wakaf itu apa. Sebelumnya saya akan membahas satu persatu secara singkat supaya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Di sini kita mengetahui bahwa tanah wakaf itu harus disertifikasi biar sah di mata hukum atau negara. Dan tanpa kita bayangkan jika suatu saat nanti tanah yang sudah diwakafkan itu akan diklaim oleh pihak lain seperti ahli waris atau mafia tanah. Bagaimana sih cara penyelesaiannya dan di mana? Kemudian dasar hukum dari tanah wakaf ini diatur di dalam peraturan dasar pokok-pokok agraria atau UPA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Oke, kita masuk dalam pengertian tanah wakaf. Pengertian tanah wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu apa sih? Wakif itu adalah pemilik tanah. Jadi sebelum saya lanjut menguraikan mengenai pengertian dasar tanah wakaf ini, biar kita tahu dan belajar bersama-sama apa sih bagian-bagiannya seperti wakif itu apa. Dimana si wakif itu memisahkan hartanya atau menyerahkan sebagian hartanya miliknya seperti tanah yang akan diberikan untuk kepentingan umum atau ibadah yang akan dimanfaatkan bisa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengertiannya itu secara ringkasnya adalah orang yang memberikan tanahnya, haknya untuk kepentingan umum atau sosial seperti rumah ibadah, sekolah, bisa juga untuk kuburan, bisa juga untuk kayak rumah sakit gitu, kawan-kawan. Kemudian wakaf itu di dalam Islam adalah ibadah sedekah jariyah, atau dengan kata lain sekali diwakafkan selamanya milik Allah. Jadi tanah wakaf tersebut tidak boleh dijual, diambil alih atau diwariskan. Kemudian kenapa sih tanah wakaf itu sangat penting untuk disertifikasi? Tanah wakaf itu wajib disertifikasi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset dari sengketa, penyerobotan atau klaim dari ahli waris ataupun dengan pihak-pihak seperti mafia tanah. Itu pentingnya tanah wakaf itu disertifikasi. Jadi status hukum tanah wakaf itu adalah setelah diwakifkan, tanah ini kan menjadi milik Allah. Terus tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Intinya status hukumnya itu adalah
dijamin serta beralih fungsi terbatas pada aturan. Jadi nggak sembarangan bisa diambil alih lagi jika sudah ada sertifikat hukum. Nah, apabila kita ingin mensertifikasi tanah tersebut, apa sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan membawa tanah tersebut, penjelasannya itu melalui satu, ya, kita akan membawa tanah tersebut itu si wakif pemilik tanah datang ke PPAIW atau lebih dikenal dengan sebutan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi si wakif ini datang ke KUA, ya, ke KUA membawa KTP dan bukti surat-surat tanah seperti sertifikat. Kita akan jelaskan lagi apa sih PPAIW itu, ya, si penjabat yang membuat akta ikrar wakaf. Itu dia yang akan menerbitkan surat yang namanya akta ikrar wakaf atau yang dikenal AIW. Langkah kedua yaitu dengan membuat pengesahan si nazir. Pengurus tanah wakaf atau nazir yang harus disahkan ke KUA atau ke Kemenak, ya. Jadi itu langkah yang sebelumnya adalah kita ke KUA untuk menyerahkan bukti-bukti sertifikat di KUA, terus kemudian ke KUA lagi untuk pengesahan si nazirnya, bisa KUA atau Kementerian Agama. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membawa ke pendaftarannya ke BPN dengan membawa AIW, dokumen tanah, identitas si nazir ke kantor pertanahan untuk pendaftaran sertifikat. Dan ingat loh, pendaftaran sertifikat ini gratis tanpa dipungut biaya. Nah, jadi itu cara proses kita ingin mensertifikasi tanah wakaf yang ada. Dan penyelesaian sengketanya itu seperti apa? Jika ada sengketa mengenai tanah wakaf itu, maka kita akan melakukan mediasi di BWI dan Kementerian Agama. Jalur hukumnya itu perdata, Pengadilan Agama untuk kepastian haknya. Nah, program percepatan sertifikat tanah itu diatur di Kementerian ATR atau BPN. Nah, penyelesaiannya intinya melakukan mediasi di Kemenak, terus membawa hal ini ke hukum perdata Pengadilan Agama. Itu penyelesaian dari apabila terjadi sengketa atas tanah wakaf. Kemudian kita akan membahas mengenai hikmah tanah wakaf, ya. Dalam ajaran Islam, tanah wakaf memiliki banyak hikmah serta berkelanjutan, di mana hikmah beberapa tanah wakaf itu adalah satu, meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana tanah wakaf digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal lainnya yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan penting kepada komunitas. Kedua, mendukung pendidikan. Jadi wakaf ini dapat digunakan untuk mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di mana hal ini membantu memastikan bahwa akses pendidikan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat terlepas dari status sosial dan ekonomi. Kemudian kita masuk ke dalam manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kehidupan keagamaan, di mana tanah wakaf yang digunakan untuk membangun masjid, bisa untuk gereja, tempat-tempat ibadah lainnya, untuk membantu meningkatkan kehidupan keagamaan masyarakat setempat, ya kan. Ini bisa juga contoh nih untuk rumah ibadah masjid, jadi bisa memberikan tempat untuk salat berjamaah, pengajaran agama, atau melakukan aktivitas positif tentang keagamaan, seperti itu. Terus yang terakhir, pemeliharaan lingkungan. Tanah wakaf dapat diarahkan untuk pelestarian lingkungan, misalnya mengalokasikan lahan untuk taman kota dan ruang hijau terbuka. Ini bisa membantu memelihara alam dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, manfaatnya itu adalah
pengembangan sosial. Jadi tanah wakaf dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas sosial seperti panti asuhan, pusat rehabilitasi, dan tempat-tempat perlindungan lainnya. Ini membantu memajukan kesejahteraan sosial dan memperkuat jaringan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi banyak manfaatnya ya tanah wakaf ini. Jadi kalau teman-teman memiliki lebih dari memiliki ya sedikit berlebihan harta benda, maka bisa memberikan tanah wakaf tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu sangat membantu untuk lingkungan masyarakat tersebut ya, di mana banyak hal-hal positif yang dapat impactnya pada tanah wakaf tersebut. Jadi demikianlah beberapa poin tentang tanah wakaf yang saya jabarkan. Semoga bisa melakukan kebaikan buat banyak orang ya. Dan juga ketentuan tanah wakaf itu adalah di mana wakaf tanah harus dilakukan oleh orang yang telah berumur dewasa. Nggak boleh biarpun orang kaya umur masih di bawah 16-17 tahun tidak boleh memberikan tanah wakaf ya. Jadi harus dengan memiliki akal sehat. Tanah yang diberikan itu tanpa ada paksaan. Jadi harus ikhlas. Istilahnya kita beramal melalui wakaf. Selain itu beberapa ketentuan tanah wakaf yang sebaiknya bisa kita pahami adalah niat ikhlas. Yang penting adalah dalam memberikan wakaf ini kita harus ikhlas untuk memiliki keputusan memberikan tanah wakaf sepenuhnya dengan perwakilan seorang wakif yang juga ikhlas, sehingga dapat menimbulkan hal yang positif dalam wakaf ini. Jadi ini bukan untuk kepentingan umum aja, tapi bisa untuk kepentingan semua orang yang ada di sekitarnya maupun di luar dari lingkungan tersebut. Contoh misalkan dengan adanya tanah wakaf masjid, jadi orang dari manapun kalau memang mau sholat bisa mampir, bisa menggunakan masjid tersebut, seperti itu kawan-kawan. Terus tanah sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Setelah tanah diserahkan sebagai wakaf, maka wakif tidak dapat menariknya kembali atau mengubahnya menjadi milik pribadi lagi. Nah, jadi kalau udah dikasih, si wakif itu tidak boleh mengambil lagi gitu. Jadi penerima wakaf si nazir ini nantinya akan bertanggung jawab mengelola serta merawat tanah wakif ya, agar berfungsi dengan baik dan dapat diperlukan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, pengelolaan tanah wakaf ini jika memiliki sebidang tanah wakaf, kita dapat mengelolanya dengan cara menyerahkannya kepada nazir yang telah terdaftar di Kementerian Agama. Jadi nazir ini harus terdaftar loh, dia harus ada legalisasinya gitu. Jadi nazir ini karena dia akan mengelola tanahnya sesuai dengan tujuan wakaf dan kebutuhan masyarakat. Jadi pengelolaan tanah wakaf ini sangat penting untuk menjaga agar tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak. Ya. Terus satu lagi syaratnya yang paling penting si nazir ini harus seorang muslim. Dia harus memiliki cakap dalam bersosialisasi, memiliki pengetahuan tentang wakaf, dan si nazir ini memiliki tugas dan tanggung jawab menerima wakaf dari wakif ya. Jadi dia benar-benar harus orang muslim. Jadi yang non muslim tidak bisa menjadi nazir. Oke. Demikian kawan-kawan sedikit tentang pengetahuan mengenai tanah wakaf. Jadi jangan biarkan tanah wakaf kita terbelang-kalai. Secara administrasi harus kita daftarkan atau sertifikasi tanah tersebut supaya memiliki kepastian hukum ya. Dan kemudian tanah wakaf ini intinya tidak boleh dikelola oleh orang secara pribadi ya. Oke, teman-teman, kalau video ini bermanfaat, saya sangat mengucapkan terima kasih karena bisa memberikan
sedikit pengetahuan ini kepada kawan-kawan mengenai tanah wakaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima